Sudah direkord ya, Bu Sian? Oh, sudah. Thank you. Ya, kita masih membahas mixer dan saya rasa untuk di Advance 1 ini mixer juga tidak akan habis sebenarnya gitu kalau kita mau sampai lebih dalam ya, tapi intinya memang ada fasilitas-fasilitas tertentu yang memang mau tidak mau kita harus uh, kuasai gitu. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Jika memang kelas kita sudah berada di advance seperti ini. Misalnya contohnya seperti mixer ini juga mixer legenda. Ini adalah Soundcraft GB2 ini. Kalau kita Google juga akan banyak sekali yang menyenangi gitu ya jenis mixer ini. Nah, tolong dilihat perawakannya karena saya ingin menerangkan di sini jelas sekali bahwa ada channel ya, di mana fadernya ini, channel fadernya ini kita sebut channel fader. Masih ingat ya, channel fader itu ada dua macam, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuk dulu kok hilang. Ya, ada yang bentuknya slider dan rotary. Slider artinya digeser gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya slider itu geser gitu. Jadi ada juga yang menyebutnya apa ya, lupa saya. Tahanan geser kalau tidak salah gitu sebutannya. Saya lebih senang menyebutnya sebagai slider. Ada juga mixer yang diputar kan, biasanya mixernya kecil gitu, mereka volumenya bukan di slider tapi diputar, kita sebut rotary ya. Jadi ada slider, ada rotary, itu dua macam potensiometer sebenarnya, dua macam tahanan. Itu terlalu elektronik kalau kita ke situ, tapi yang jelas tolong diperhatikan yang warna hitam ini, baik yang di sebelah kiri ataupun yang di sebelah kanan, itu semua adalah fader, adalah channel input. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita hitung, kalau tidak salah nih harusnya ada 32 ini, karena ini tipenya yang 32 kalau tidak salah. Ya, jadi kita bisa lihat di situ dengan jelas bahwa mixer ini pasti 32 channel input ya, karena yang hitam ini ada 32. Kalau saya salah tolong dibenarkan ya. Lalu yang merah ini itu terkenal dengan sebutan group ataupun subgroup ataupun bus. Sama saja. Subgroup, BUS, sub, SUB, subgroup ataupun bus ataupun grup sama saja maksudnya. Lalu yang kuning 2 ini harusnya sih LR dia, left dan right gitu ya. Sekali lagi kalau di Yamaha biasanya disebutnya stereo. Kalau di mix lain ada yang mix, ada yang main, ada yang LR saja, ada yang master, macam-macam. Tapi kalau Yamaha semuanya tulisannya stereo setahu saya. Lalu yang hitam ini tulisannya mono biasanya. Ini bukan hitam ini ya warnanya. Bentar. Nah, ini enggak ada yang hitam nih. Ini tipenya sama ya. Tipenya sama.
Sama persis tipenya, cuman jumlah channelnya lebih sedikit. Nah, kalau kita perhatikan di sini grupnya hanya ada 4. Tapi dia tetap GB gitu. Ini seperti ini. Ini kan tetap GB2. Kita lihat di sini grupnya ada 4. Lalu yang kuning ini adalah LR. Nah, maksud saya tolong dibedakan gambar ini dengan gambar ini. Dengan gambar ini. Ini belakangnya ya. Jadi colokannya bukan di depan, di belakangnya. Nanti kita coba bahas. Dan gambar ini, saya rasa ini yang terbesar dari tipe ini. Dan tolong diingat sosoknya seperti ini. Yang isinya channel-channel ini dari channel 1 sampai channel 24 berarti ini harusnya. Ya. Channel 1 sampai channel 24. Harusnya sih begitu. Lalu ditambah channel 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 32 ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi ini channelnya ada 32, 24 di kiri master section, 8 di kanan master section. Yang di tengah ini, kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan ya? Yang di tengah-tengah ini kita sebut master section. Sedangkan yang di kiri dan yang di kanannya kita sebut channel section. Channel section berisi baik itu mono channel ataupun stereo channel ya. Sedangkan master section itu berisi master dari semuanya, misalnya grup. Yang pasti sih main, maaf. Master section sudah pasti ada main. Sekali lagi saya harus begini. Karena di Yamaha namanya stereo gitu. Kalau di mixer lain macam-macam ya. Jadi ada di master section ini ada, ini maksud saya adalah di channel section ini ada mono channel fader. Sedangkan di master section ada main fader ataupun group fader ataupun aux send fader. Salah saya, master aux send fader. Nah, ini penting. Kita akan sampai di sini dulu hari ini. Maksudnya pembahasannya untuk urusan fader dan section ya, bagian dari mixer itu sampai sini, tapi nanti akan banyak isinya. Coba diperhatikan. Khusus yang tipe ini, yang tipe besar ini, khusus tipe ini tolong diperhatikan, di situ ada
tambahan tombol warna hitam ya. Biasanya tulisannya mono. Nanti akan kita terangkan lebih lanjut. Ini harusnya sih warnanya nggak hitam, ini hijau atau biru atau apa gitu. Karena yang hitam itu buat channel, yang merah buat grup, yang kuning buat main. Harusnya ini agak berbeda, jangan hitam harusnya. Saya tidak tahu. Seingat saya hitam, Pak. Hitam juga ya? Hitam, Pak. Jadi sama-sama channel ya? Iya, tapi itu memang mono out, Pak. Ya, ya, ya. Kalau di Yamaha warna apa? Hitam juga ya? Pelangi-pelangi, Pak. Serius? Di Yamaha hitam kan? Di MG? Hitam-hitam. Ya, kalau di Yamaha fadernya abu-abu, grupnya merah. Grupnya warna apa ya? Grupnya merah, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Enggak, masternya yang merah. Grupnya kalau nggak salah abu-abu hitam, Pak. Ya, ya. Jadi ini masalah pewarnaan ini sebenarnya penting gitu loh. Nah, maksud saya kalau ada orang yang meloncat sebelum belajar apa? Sebelum belajar analog mixer langsung loncat ke digital, biasanya suka menjadi hafal dengan mixer tertentu tanpa tahu analogi aslinya gitu. Ya, makanya ini saya mulai benar-benar dari awal. Oke, tapi kalau kita perhatikan di sini sekali lagi, mana dia? Berarti mixer ini tipenya sama ini, ya, tapi dia punya master section lebih sempit, grupnya juga lebih sedikit. Lalu kita lihat mulai ada warna channel fader yang berbeda, ini warna biru. Kalau tebakan saya ini stereo channel ini harusnya, atau efek return ya. Ini ada sesuatu yang berbeda pasti kalau begini nih. Stereo channel itu, Pak. Ya? Stereo channel memang. Stereo channel ya? Iya. Bapak kebetulan pakai GB2? GB2, 232. Mantap. Ya. Karena ini mixer lumayan legenda juga ini gitu. Dan kalau kita nggak sayang biasanya di bawah sini ditulisin di sini misalnya mimbar, kesaksian, singer 1, singer 2, singer 3, singer 4 gitu ini. Tapi biasanya kita cinta sama barang, biasanya ini kita kasih lakban, lalu kita tulis di atas lakbannya gitu. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah di mixer ini itu indikatornya ada 3 ini, 1, 2, 3. Ya, dan indikatornya masih menggunakan jarum, belum menggunakan lampu. Kata-kata orang ini lebih seksi gitu kalau pakai VU meter atau voltage unit. Nah, dengan demikian maka kita akan bekerja agak berbeda dari mixer yang menggunakan LED ya ataupun LCD. Cara mencari headroomnya pun berbeda, harus sampai kemana jarumnya dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi saya mengandalkan lampu peak, atau ini di setiap channelnya harusnya ada indikatornya juga kecil di sini. Betul ya? Betul, Pak, ada peak-nya. Betul ya? Di setiap, maksudnya bukan hanya sebuah lampu tapi ada sederetan lampu gitu. Kalau tidak salah. Kalau GB2 cuma satu lampu peak.
Cuma satu lampu ya? Iya, kalau GB8 mungkin ada meternya. Oh, kalau GB8 ada beberapa ya? Oke. Saya jujur saja sudah lama sekali tidak menyentuh ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini GB berapa ini? Tetap GB2 ini. Cuman jumlah channelnya beda. Yang ini dengan yang ini sama-sama GB2 ini. Ya. Tapi jumlah channelnya berbeda. Bisa terlihat dengan jelas ya? Jumlah channelnya berbeda. Oke ya, untuk sosok kita sudah hafal ya seperti ini ya. Ntar kalau tidak hafal silakan Google sendiri Soundcraft Soundcraft GB2. Ya, kita akan yang ini lebih sadis lagi, yang ini sadis sih. Maksud saya indikatornya hanya 2 buah ini. Benar ya? Iya, dan lampu peak 1 buah. Lampu ini lampu apa ya? PFL. PFL. Ini PFL. Ini signal sama peak ya. Bawahnya mute ya. Gitu. Tuh ini tulisannya apa ini? Mix ya. Pak, kayaknya yang atas mute, Pak. Yang atas mute. Yang merah kayaknya mute. Bisa jadi, betul. Yang tengah Yang ini yang PFL ya. Ya. Seperti Ya, ntar diperhatikan lagi tolong ya. Tapi jujur nggak tahu saya apakah mixer ini masih beredar atau sudah tidak. Saya sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan teman yang satu ini, teman lama ini. Kalau memang sudah oke, kita akan bahas gitu. Oh iya betul, ini stereo channel ini. Kita akan bahas ya. Dimana kita tidak pernah membuka user guide jika kita membeli barang. Barang apapun itu kalau orang normal biasanya langsung digunakan tanpa membaca ininya. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga kadang-kadang begitu, tidak ngapain baca-baca begini-gini. Bahkan kita tidak pernah tahu nih CE ini singkatan apa dan maksudnya apa. Ya, nanti ada FCC juga, kita tidak tahu juga maksudnya apa, singkatan apa. Padahal ini adalah penting begitu. Kalau zaman sekarang kita tinggal Google user guide atau manual book. Sini ada tulisan FCC ya. Ini susah sekali mereka mendapatkan izin FCC dan CE ini sebenarnya. Dimana kita tidak peduli. Mau itu ada CE-nya mau ada FCC-nya, peduli amat. Karena kita nggak pernah tahu juga ada di user guide-nya ya. Oke, kita mulai di sini bahwa mixer ini itu 48 volt phantom powernya itu individual. Artinya di setiap channel ada switch-nya. Karena ada yang sekali dinyalakan semua channel terkena phantom dan itu banyak sekali yang mengatakan bahaya sekali gitu, akan membuat jebol jika bukan mikrofon kondenser. Itu sangat salah, tidak ada masalah gitu. Ini mikrofon saya dynamic saya kasih phantom itu tidak ada masalah, juga tidak bertambah keras, tidak terbakar, tidak nyetrum, tidak ada masalah. Yang penting
instalasi kabel kita benar. Nanti akan ada di sini. Ya, jadi jangan takut kalau kita menyalakan phantom power lalu semua channel kena. Nah, itulah yang menyebabkan nyetrum di mixer ataupun di mikrofon itu salah sekali anggapan seperti itu, karena yang menyebabkan nyetrum itu adalah ground yang kurang baik. Dan kalau terjadi kejebolan itu adalah instalasi yang kurang baik ya. Nanti kita sampai ke situ juga. Ada di sini ada tulisan 6 aux-en, 6 auxiliary sen. Berarti per channel itu dia punya output tambahan 6 buah. Ya, baik itu yang pre ataupun yang post, nanti kita lihat. Lalu dia untuk tipe yang ini dia punya 4 grup sen. Lalu punya 6 kali 2 matriks. Mic preamp-nya dibanggakan. Mic preamp itu tentunya mic in yang ada di mixer. Lalu ada 4 band EQ. Nah, kita akan coba bahas itu. Ada juga direct out di semua mono input. Ingat. Ya, sekarang kita sudah mulai ngerti mono input itu apa, stereo input itu apa. Juga singkatan dari TRS kita sudah mengerti. XLR kita juga sudah mengerti, sedangkan Neutrik ini merek. Karena dia satu grup, dia sebut Neutrik. Ini atasannya ini sama, bosnya sama. Antara Soundcraft sama Neutrik dan sebagainya, setahu saya sama bosnya. Semuanya Harman kalau tidak salah. Ya. Tuh Harman betul ya, Soundcraft Harman, oke. Nggak tahu sekarang masih Harman atau enggak, mudah-mudahan masih. Urusan politik perdagangan. Seperti yang begini-begini juga kita tidak pernah tahu maksudnya apa. Sebenarnya harusnya tahu. Yang paling penting, yang paling bawah kalau buat saya, headphone safety warning. Percaya atau tidak, ini sangat-sangat penting. Sayangilah telinga Anda yang hanya 2. Begitu. Karena lalu ada juga seperti ini, this unit must be earthed, harus ada ground. Jelas-jelas. Untuk di Amerika yang ke ground, yang ke bumi itu warnanya ini ya. Hijau dan kuning. Ya silakan dibaca sendiri, ini banyak sekali. Ya, kita mungkin nggak mau baca karena memang tebal gitu ya. Tapi bagaimana gitu kalau tidak dibaca ya sebenarnya salah gitu loh. Dan sebagainya. Ini penting banget, ini sebenarnya initial wiring consideration. Terutama balik lagi ke ground ya. Jadi sebelum kemana-mana, sebelum kita ngomong Faraday trap atau Faraday shield nantinya, itu semuanya akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Tapi perinstalasian ini percaya atau tidak ada orang yang khusus di bagian itu gitu loh. Nah untuk di gereja biasanya sih ada orang yang diberi talentanya luar biasa gitu. Jadi dia urus listrik, dia urus semualah, pokoknya semua dia urus. Luar biasa. Itu yang kalau saya pribadi sih sama sekali tidak setuju gitu. Kamu bagian apa nih? Kamu bagian video proyektor ya sudah, bagian video proyektor, bagian infokus kalau orang ngomongnya ya.
Sebenarnya InFocus itu kan merek. InFocusnya merek apa? Oh, InFocusnya saya pakai Epson. Jangan begitu gitu loh. Itu kita sebut video proyektor, mereknya InFocus gitu. Ya ini bagian orang instalasi, bagaimana men-shield dan sebagainya. Nah, balik lagi ke headphone kan? Dan saya yakin ini ada di semua manual book loh. Percaya atau tidak, ini ada di semua manual book alat-alat profesional audio. Dan saya mengajar ini dari tahun 1996 sampai hari ini masih banyak yang belum tahu. Padahal ini ada di semua manual book alat-alat profesional audio. Bahwa kita itu mendengar maksimal 8 jam jika soundnya, jika bunyinya itu punya level 90 dBA. Jika levelnya 92 menjadi 6 jam. Jika levelnya 102 ini per hari loh ya. Bisa mengerti nggak maksud saya? Bayangkan kalau background noise di sekitar kita itu 90 dB. Kan satu hari itu 24 jam. Maka sudah jelas otak kita itu terganggu gitu loh. Maaf ya, saya harus mengatakan gitu. Jadi kita mesti bagaimana gitu loh. Jika ada orang yang tinggalnya itu pas di pinggirnya apa gitu, pabrik gitu, atau di pinggirnya rel kereta api, atau di pinggirnya jalan raya yang ribut, itu dia levelnya bisa di atas 90 loh. Background noise-nya ya. Jadi dia selalu mendengar level yang keras. Dan itu akan mengakibatkan kebudekan dan terutama urusan mentalitas, urusan kenyamanan otak manusia gitu akan terganggu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena ini penting. Merek ini menerangkannya seperti ini. Kalau saya menerangkannya kan beda. Masih ada yang ingat? Atau mau diulang? Mau diulang atau tidak? Masalah durasi mendengarkan. Silakan. Diulang dikit, Pak. Diulang dikit. Oke. Iya, nggak apa-apa. Jangan pedulikan yang lain. Kalau kita ulang. Karena ini penting, bukan apa-apa. Bukan kita mau mengulur-ngulur waktu, nggak ada urusan. Lebih baik kita berjalan perlahan-lahan tapi sampai ke tujuan daripada langsung sampai ke tujuan tanpa tahu di tengah-tengah kita ngapain gitu ya. Jadi urusan durasi pendengaran ini secara kontinu itu jika kekerasan kalau saya sebutnya 80 dB. Berkesinambungan selama 8 jam. 8 jam. Bagus sekali. Berarti masih ingat. Dan setiap kekerasan bertambah berapa?
Yuk. Maksimal Setengahnya, Pak. berapa? Setengahnya. Setengahnya. Berarti 4 jam. begitu. Ya, jadi saya punya list seperti ini gitu loh. Berarti kalau di 80 itu 8 jam. Ini kita ngomong 80 dB ya. Maka di 83 maka di 86 kan tambah 3 lagi. Maka di 89 maka di 92 dB. Lumayan ini. Sudah lumayan. Sudah lumayan. Ini sudah pernah. Nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Oke, sampai sini oke. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong dicek level di gereja kita waktu kebaktian dari awal puji-pujian, kebaktian hingga penutupan itu kurang lebih semuanya berapa jam? Karena kalau kebaktiannya 2 jam berarti kan levelnya tidak boleh lebih dari 86 desibel secara keseluruhan. Berarti atau tidak ini mutlak loh, ya. Tidak ada karena gini-gini enggak mutlak. Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan sampai sini? Jadi sekarang kita mengerti bahwa ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba ada kelainan mental. Maaf, saya harus mengatakan seperti itu. Tumben ada Om Daniel. Om Daniel kemana aja? Udah 1 bulan. Sibuk, Pak. Maaf, Pak. 1 bulan hilang Om Daniel. Ya. Jadi banyak yang mentalnya terganggu gara-gara bunyi tanpa sadar. Ya, sekarang kita mengerti mengapa banyak orang-orang yang jahat itu tinggalnya di daerah-daerah yang mohon maaf agak kumuh, di mana selalu terganggu oleh bunyi kereta yang lewat dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita perhatikan pengalaman saya pribadi sewaktu saya di luar, itu kalau kita mau dapat tempat kos yang paling murah itu ya kita kos di dekat dengan jembatan kereta api gitu. Jadi 1 hari mungkin kita bisa mendengar, kalau kereta itu setiap 15 menit, bayangkan saja. Jadi selama 16 jam itu berapa kali kita mendengar kereta lewat itu, dan kita lama-lama terbiasa diganggu oleh bunyi seperti itu waduh. Ya. Pak Mardianto di ini ya, di Manado juga. Selamat malam, selamat gabung. Halo, Pak. Ya. Ya, jadi maksud saya begini. Karena di dunia luar sana, bukan di dunia gereja, saya jamin itu mereka ada yang berbisnis menggunakan audio gitu ya.
Saya harus mengatakan ini, saya habis bagaimana lagi gitu. Jadi ada sebuah tempat yang misalnya begitu kita masuk itu kekerasannya sudah mendekati 100 desibel. Kalau kita dari hitungan tadi 100 desibel itu kita paling ada di dalam situ 15 detik, 30 detik harus sudah keluar lagi. Sebelum telinga kita terganggu. Terganggu tuh maksudnya benar-benar sakit loh. Ya. Jadi sekali lagi kalau emang mau dicoba, kalau di situ lagi berdua atau lagi ada temen ataupun siapapun ataupun lagi punya headphone, silakan dipakai headphone-nya lalu dikeraskan, itu telinga kita itu badan kita keseluruhannya terasa sakit gitu. Jadi bunyi itu sangat menyakitkan ya. Waktu Perang Dunia pertama itu senjata yang tidak diperbolehkan itu adalah senjata dengan bunyi-bunyian. Bahkan kita pernah tahu di Alkitab kita bahwa tembok Jericho itu dirubuhkan oleh bunyi-bunyian. Setuju nggak? Apakah ada yang tahu itu ayatnya di ayat yang mana? Sangkakala Pak, dengan sangkakala ya. Betul, betul Pak Mulyo. Dengan sangkakala itu kan berbunyi Pak Mulyo. Ya, maksudnya kan lebih keras mungkin sangkakala lebih suaranya. Ya, dengan sangkakala. Sangkakala itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang umum. Nggak tahu bahasa siapa ya. Sangkakala Wah, kali. trompet kali maksudnya. Sofar Pak. Ya? Sofar. Apa? Padahal Sofar. Namanya Sofar. sofar. Instrumennya ya? Ya, sofar namanya. Oke, sofar. Oke. Ya, jadi itu berbunyinya keras. Lalu tembok itu diputar berapa kali? 7 kali ya? 7 kali Pak, betul Pak, 7 kali. Pas ketujuhnya kan roboh. 7 kali 7 Pak. Berapa? Ya. 7 kali 7. Ya, nanti itu kita belajarnya di itu aja. Kalau kita mau sekolah pendeta aja, ya. Sekarang kan ceritanya belajar audio. Kalau sekolah pendeta harus tahu itu ayatnya di mana, karena itu kejadian penting dan ada urusannya dengan bunyi. Kalau saya sih kebetulan jujur saja yang hafal-hafal yang ada hubungannya dengan bunyi gitu, seperti apa, khotbah di atas bukit gitu ya, seperti bunyi sangkakala dan segala macam itu saya hafal mau tidak mau gitu. Oke, jadi hati-hati dengan bunyi sekeliling yang besar, hati-hati juga dengan bunyi gereja kita yang musisinya ingin keras, bahkan mungkin gembalanya ingin keras juga. Jadilah sebuah gereja yang sangat keras gitu bunyinya. Percaya atau tidak itu banyak begitu, dan sekarang kita sudah tahu hitungannya. Kalau memang kebaktiannya hanya 30 menit ya kita boleh berapa lama. Kalau kebaktiannya 1 jam seperti apa. Kalau puji-pujiannya 1 jam seperti apa kekerasannya. Karena kan kita harus menyayangi tubuh kita termasuk telinga kita gitu. Jangan dirusak oleh bibi yang keras. Oke ya, sampai sini sedikit melantur. Kita kembali ke, karena ada ini loh ya, karena ada tulisan ini yang diperbolehkan gitu, durasi per hari. Berarti kalau 115 kita hanya boleh mendengar 1/4 jam. Udah, sehari 1/4 jam saja. Jadi kalau aerobik jangan sampai 115 karena hanya 1/4 jam. Aduh, ini recommended headphone, hati-hati. Headphone ada yang high dan low impedance, demikian pula mikrofon dan sebagainya. Nah, ini penting. Initial setup untuk mixer. Ini kita sudah pelajari sebenarnya, tapi sebenarnya ada di
manual book. Jelas-jelas bahwa kita memasang mikrofon ataupun di iBox ya, ataupun keyboard dan lain sebagainya. Itu posisinya sebenarnya harus pada posisi mute. Ya, demikian pula Phantom harus seperti ini. Dan sebagainya ada di sini. Yang biasanya ini kita abaikan. Jadi ya sudah bunyi saja gitu. Sebenarnya semuanya ada di sini. Silakan dibaca sendiri ya. Untuk silakan di Google sendiri manual book tipe mixernya apa, bla bla, pasti keluar hampir sama, kurang lebih seperti ini. Hati-hati juga memilih headphone untuk monitoring di live itu. Headphone tidak selalu dipakai loh ya. Sekarang itu kita menggunakan headphone pada posisi kebaktian itu untuk memix ke streaming. Tolong diingat. Bukan untuk memix untuk jemaat, tapi kita memix untuk ke streamingnya. Dan jangan sampai salah colok, headphonenya dicoloknya ke yang mana gitu loh. Harus kita colok ke device yang streaming. Ya paling bagus kita colok ke laptop kita yang dapat streamingannya, yang sudah hasil. Selalu dengarkanlah hasil, jangan dengarkan input. Tuh, aduh kalau kecolongan cilaka gitu ya. Kita di situ merasa wah udah bagus sekali bunyinya segala macam. Saya itu beberapa kali kecolongan seperti itu, percaya atau tidak. Karena terlalu sibuk ngurusin yang lain sampai saya nggak bisa. Saya percaya bahwa ada yang monitor yang pasti memberitahu kalau ada sesuatu, ternyata saya nggak ngerti kenapa tidak diberitahu atau bagaimana. Saya kecolongan, akhirnya hasilnya sangat-sangat buruk. Apakah itu humming, apakah itu ada feedback, apakah bunyi yang tidak karu-karuan. Luar biasa itu. Ini kita sudah belajar, tapi jika ada yang masih ditanyakan silakan. Ini jelas sekali ini bahwa XLR ini punya pin seperti ini. Jadi antara input dengan outputnya tentu akan terbalik ya angkanya. Sampai sini oke ya? Ini juga sebenarnya urusan para instalator gitu, orang-orang listrik yang sangat harusnya mereka kalau orang audio sangat mengetahui ini, sangat penting. Pak David boleh tanya Pak? Boleh silakan. Kembali kalau saya tadi lihat di manual booknya ini Pak, yang bagian atas itu setting mixer awal itu kenapa di situ kan dicantumkan harus pada posisi 0, input fadernya juga 0, kemudian main fadernya juga 0 dB. Apa memang harus begitu ya Pak ya? Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Sebenarnya karena saya lihat di lapangan pendekatannya ada 2 pendekatan kan begitu. Jadi dia gain dulu yang dicari, fadernya menyesuaikan. Ada yang dia setting dulu Pak, 0 semua jadi rapi banget gitu kayak rel kereta api gitu Pak. Betul. Gainnya baru menyesuaikan. Jadi memang begitu di lapangan kadang saya lihat ada 2 pendekatan. Yang benar yang mana gitu Pak ya? Dua-duanya benar, tergantung maksudnya kita apa. Yang tidak benar adalah setelah sudah rapi seperti rel kereta api lalu tidak diapa-apakan. Iya. Bisa ngerti mau saya? Karena gini, kan kita bisa mencari headroom dengan 2 cara sebenarnya. Kalau kita punya jenis mixer yang setiap channelnya ada indikatornya, bisa mengerti nggak maksud saya? Kalau mixer ini kan tidak setiap channel ada indikatornya kan. Misalnya channel 1 ada indikatornya, channel 2 ada indikatornya gitu. Bisa ngerti maksud saya? Iya Pak. Ya kalau kita saya sih hafal banget mixer yang seperti itu. Sebentar. Karena saya ngajar pakai ini dari tahun
Pak David, Ya. yang dimaksud di manual itu di level apa? Di channel inputnya di 0, masternya di 0, itu untuk mencari headroom di power amplifier, Pak. Ya, oke. Betul. Thank you, Om Edman. Jadi bukan mencari headroom di input gitu ya. Tolong diingat. Nanti kita bahas. Thank you. Nih, seperti ini dulu. Ini kelihatan dengan jelas ya. Bahwa di sini itu setiap channel ada indikatornya. Jelas ya? Sampai sini jelas? Oke, Ya. jelas. Sedangkan di sini kan tidak gitu. Di sini tidak ada setiap. Begitu. Nah, jika kita punya yang seperti ini, itu sebenarnya terima kasih begitu loh maksud saya. Mengapa? Karena bisa semua channel fader ini kita bariskan seperti yang tadi dikatakan. Tadi Pak siapa yang ngomong ya? Pak Delon nih, bukan ya? Pak Tony ya? Pak Nugroho ya? Bahwa semua channel fader ini ada di 0 atau di U ya, di unity. Demikian pula main fader ini, main fader yang paling kanan ini ada di unity. Ya. Nanti setiap ada yang masuk sinyalnya kita putar gainnya sehingga per channel itu kita bisa lihat indikatornya sudah headroom atau belum. Bisa ngerti maksud saya? Jadi saya tidak usah menekan tombol PFL. Sampai sini jelas nggak maksud saya? Kalau kita tidak punya ini, kan kita harus menekan tombol PFL baru kita punya indikator. Seandainya ini, seperti mixer ini ya, mixer ini itu indikator ini dijual terpisah. Jadi bisa saja kita beli ininya saja. Kita tetap bisa menggunakannya, cuman tanpa indikator. Kita hanya punya indikator di sini. Dan kita bisa meminjam 2 buah indikator yang terakhir ini untuk PFL. Bisa mengerti maksud saya? Tapi kalau setiap channel kita punya indikator, kita sebenarnya tidak usah menggunakan PFL. Yang penting seluruh channel fader ini ada di 0 atau ada di unity gain. Maka gain itu kita bisa lihat dari sininya. Itu untuk per channelnya. Ya, demikian. Lain lagi dengan halnya yang tadi Om Edman ngomong, kalau masternya ini di 0 di sini. Itu maksudnya adalah ada segi politiknya sih, jujur saya ngomong gitu. Jika mereka satu bos, satu bos itu satu apa ya? Atasannya satu gitu, grupnya satu, grup apa gitu. Kan perdagangan itu di atasnya ada atasnya gitu loh. Itu biasanya akan match jika di sini headroom, jika inputnya sudah headroom, nanti lalu otomatis demand-nya dia akan headroom. Output dari mixer ini nanti akan masuk ke power M, itu akan otomatis headroom juga. Jadi lebih mudah mencari headroom di setiap titik jika yang membuatnya itu memang satu company besar gitu loh. Sampai sini bisa mengerti? Yang saya tidak setuju sampai hari ini dan sampai kapanpun adalah sudah jelas-jelas si fader ini dibuat untuk digeser-geser gitu loh. Kenapa ini mesti rapih begini terus sampai acara selesai gitu loh. Kurang keras gainnya dinaikin, kurang pelan gainnya dikecilkan gitu loh. Dia tidak pernah mau bermain di sini. Jadi dia rapi aja terus dari beli sampai jebol dia rapi seperti ini. Terus ngapain ini bisa digeser-geser? Bisa ngerti nggak maksud saya? Percaya atau tidak, semua
fader yang bisa diputar ataupun bisa digeser seperti ini itu punya jangka waktu tertentu. Untuk merek yang bagus ya seperti GL seperti apa ya, lupa saya sekarang namanya. Merek fader yang bagus sekali itu satu buah itu harganya bisa sampai 10 juta. Satu buah fader ini harganya 10 juta. Mengapa harganya 10 juta? Karena dia kita geser-geser 10 juta kali baru jebol. Bisa ngerti nggak maksud saya? Jadi geser sekali, geser 2 kali, geser 3 kali. Nah, kalau harganya dia hanya 10.000, mungkin kita geser-geser 1000 kali sudah mulai gresek-gresek. Pernah nyobain nggak mixer yang gresek-gresek? Bisa Iya ngerti Pak, nggak? suka ada Pak. Hanya itu ya, kotor di sliding itu ya Pak. Ya, dan bukan sekedar kotor Pak Mulyo, itu memang Ya. ada umurnya. Oh Semua memang ada umurnya. ada umurnya gitu Pak Mulyo. Pak Mulyo Jadi kalau nggak bisa pakai kontak cleaner itu Pak. nggak bisa, Semprot biasanya. nggak bisa, Oh, juga bisa, ya. nggak bisa, karbonnya malah habis nanti, hati-hati ya, nggak bisa. Oh iya ya. Nah, memang ada umurnya, makanya ada mixer harganya 10 juta, ada mixer harganya 100 juta, ada mixer harganya 1 M, Ya. ada mixer harganya 10 M, percaya atau tidak ada. Begitu ya. Antara lain umur slider ini gitu loh. Umur semua yang bisa diputar-putar ini seberapa lama? Percaya atau tidak, di rumah saya punya 2 buah mixer yang dalam tanda kutip sudah tidak bisa saya pakai. Artinya kalau saya pakai saya harus sangat sabar karena kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang gresek-gresek, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tombol on-nya nyala, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang indikatornya nyala, kadang-kadang enggak. Itu cilaka itu. Itu sudah selesai urusannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya kembali ke sini ya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi ini sekali lagi ya, set master fader di 0, maksudnya stereonya atau main LR-nya ataupun mix-nya itu di 0. Input fader ini maksudnya channel fader di 0 juga. Lalu routing channel ke mix. Nah, ini mulai berbahasa aneh nih. Sebentar dulu. Lalu power amplifier kita baru cari headroom pada posisi master fadernya di 0. Itu yang Om Edmund tadi sangat-sangat teliti. Jadi urusannya adalah master fader di 0 itu untuk mencari headroom di power amplifier. Dan percaya atau tidak, sekarang sudah mulai beranjak kita ke arah power amplifier ini sudah menjadi satu dengan loudspeaker. Kita sebut powered loudspeaker kan. Jadi kita udah mencari headroomnya udah sekaligus gitu antara power dengan loudspeakernya. Kita sudah tidak usah pusing karena kalau masih terpisah kita akan berurusan dengan impedansi minimum. Kita akan berurusan dengan damping faktor, kita akan berurusan dengan slew rate, kita akan berurusan dengan standar kabel dan sebagainya. Karena saking ribetnya maka sekarang hampir semua loudspeaker menjadi powered, artinya aktif, artinya udah nggak mau pusing. Dari sumber suara masuk ke mixer, dari mixer ke loudspeaker aktif, baik subwoofernya ataupun full range-nya. Selesai urusannya. Dan itu akan terjadi cepat atau lambat, semuanya akan menjadi seperti itu. Bahkan lalu yang namanya outboard dari mixer seperti misalnya kompresor, noise gate, equalizer, crossover itu semua akan hilang. Nantinya akan hanya ada input transducer, mixer, lalu powered loudspeaker yang di dalamnya sudah ada digital signal processor.
Ya, semuanya akan berupa plug-in. Pada suatu saat akan menjadi seperti itu. Gain before feedback ini sangat penting. Nanti kita akan bicarakan lagi. Ya, belum. Ini yang saya mau terangkan nggak nyampe-nyampe nih. Tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak? Sebuah mixer yang berkelas tinggi itu biasanya punya external backup power supply ataupun external power supply beneran. Bahkan dia punya dua biasanya. Yang satu power supply untuk phantom power khusus, yang satu power supply untuk mixernya. Sudah melewati. Tadi saya sampai sini ya. Yang sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Kalau TB mic ada yang tahu nggak singkatannya apa? Iseng nih, iseng nanya. Talkback, Pak. Asik, bagus sekali. Ya, talkback microphone. Tapi kalau saya biasanya bikin sendiri talkback microphone-nya. Saya masukin channel, saya keluarin ke auxiliary berapa ke sana gitu. Nggak usah yang punya mixer. Kalau saya gitu ya. Oke ya. Lalu sebutan-sebutan ini juga kita sudah kenal semua. Cuman saya kurang setuju dengan sebutan stereo ini gitu loh. Karena urusan stereo mono dengan tip ring sleeve itu dua hal yang sangat berbeda kalau buat saya. Ini kita sudah belajar semua. Nah, soal blok diagram ini nanti setahu saya Pak Tony ini yang senang begini-beginian. Suatu saat Pak Tony yang mesti menerangkan, saya tidak suka ini yang begini-begini. Nah, ini maksud saya kita masuk ke sini gitu loh. Bisa mengerti kalau lihat gambar ini? Maksud saya ini adalah bagian dari yang mana gitu loh. Ini adalah sebuah channel dari sini ya. Channel ini dari paling atas sampai paling bawah ya. Kita gambar menjadi seperti ini. Dari paling atas. Kita coba ya. Tombol nomor 3 ini jelas-jelas adalah Phantom ya. Tombol nomor 4 ini adalah tombol phase disebutnya. Untuk membalikan fasa. Aduh, ini dia nih, nerangin ini nih. Sebelum apa-apa waktunya udah habis nih kalau nerangin ini. PR deh, lupakan dulu ya yang nomor 4 ini. Tapi intinya kalau mau dicoba itu biasanya hanya untuk kick dengan untuk bass drum dengan bass. Salah satunya ditekan, yang mana yang lebih enak gitu. Bisa mengerti maksud saya? Selain itu tidak terlalu berguna ini. Nanti saya akan sampai situ. Ini lebih dasar lagi ini aduh. Ini kelasnya udah kelas bener-bener kelas luar biasa itu. Kalau kita bicara fasa ya. Bawahnya adalah mic gain. Yang kita tahu tidak lain adalah mic preamp. Kita lihat di sini dynamic range-nya berarti berapa desibel? Ada yang bisa jawab? Mic preamp kita di sini dynamic range-nya berapa desibel? Kurang lebih? Ada angkanya di situ. Tolong dijawab. 55. Bagus sekali. Dynamic range-nya 55 desibel. 60 sampai 5 desibel berarti dynamic range-nya 55 desibel. Dimana untuk line itu di minus 20 ya. Dari sini di minus 20 lagi. Karena line kan lebih besar daripada mic.
itu siapa DF sudah menerangkan di grup dengan sangat baik antara line level dan mic level. Tombol nomor 5 adalah tombol high pass filter, masih ingat? High pass filter. Yang boleh lewat itu yang di atas 100 Hz. Yang di bawah 100 Hz di cut. Jadi tombol ini selain dinamakan high pass filter juga dinamakan low cut filter, sama saja. Oke, dari 4 tombol ini, yang ini lupakan dulu, yang nomor 4, dari 3 berarti. Phantom power, gain, lalu high pass filter, oke ya. Bagus. Kita turun. Inilah yang kita sebut berapa band EQ. Yang hitam itu. Berapa band EQ? 6 Pak. Berapa? 6. 6 ya? 4 ya Pak. 4. Oh ya 4. 4, Iya Pak. 4 Pak. Bagus sekali. Ini kita sebut tadi di paling atas kan udah ada ya. Jadi ini 4 band equalizer. Ini akan saya bahas ini ya. Untuk high frekuensi ini kok begini ya. Kok nggak ada tulisan frekuensinya ya. Sebentar. Harusnya dia ada tulisan. Nah. Oh, ada di sini ya. Keterlaluan kalau nggak ada. High frekuensi dan low frekuensi itu untuk high-nya di 12 kHz dan untuk low-nya di 60 Hz. Bisa mengerti maksud saya? Maksud saya adalah di sini itu yang bisa kita cut dB-nya atau kita boost dB-nya. Cut itu adalah kita kurangi dB-nya atau kita boost, kita tambah dB-nya sebanyak 15 dB atau dikurangi 15 dB. Itu adalah frekuensi berapa tadi? 12 kHz ya. Itu dia. 12 kHz. Ya. Sedangkan yang low frekuensi itu adalah 60 Hz. Jadi 60 Hz-nya bisa kita cut 3 dB, 6 dB, 9 dB, terserah kita, atau mau kita boost BOOST 3 dB, 6 dB ataupun 9 dB, 12 dB. Tapi kalau kita bilang, saya nggak mau 60 Hz, saya maunya 70 Hz. Nggak bisa, saya nggak punya pilihan. Sudah dari pabriknya diberinya 60 Hz yang bisa dikurangi atau ditambah dB-nya untuk low. Untuk high-nya sudah dari sononya 12 kHz yang bisa ditambah atau dikurangi. Jenis EQ yang seperti ini terkenal dengan sebutan fixed EQ atau shelving EQ. Perlu saya tulis? Apa nggak usah? Teman-teman? Halo? Masih ada yang monitor? Ya, halo. Kenapa? Enggak, saya kayak ngomong sendiri nggak dijawab soalnya. Ada Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Ya, Pak. Ya, oke. Fixed EQ, bercanda saya. Fixed EQ atau shelving EQ itu adalah jenis EQ yang frekuensinya sudah pasti.
Hanya ada parameter untuk dB, untuk gain. Mau di cut atau boost. Jelas nggak kalau saya bicaranya seperti ini atau nggak jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi ada 2 buah selving EQ yang tulisannya di sini HF dan LF. Ya, itu adalah selving EQ atau fixed EQ. Sedangkan yang 2 band lagi itu bisa kita pilih frekuensinya. Misalnya kita pilih frekuensi 500 berapa itu? Kita pilih frekuensi 550 gitu misalnya. Berarti ini kita putar ke 550 Hz. Baru 550 itu kita mau cut berapa dB atau kita Ada mau Fit, ya. belum di-share, Pak. Waduh, lupa lagi. Lali terus. Thank you, Ahmad. Ya, jadi kita punya udah ya. Jadi ini kita bisa putar. Kita bisa pilih apa sekarang ini posisinya lagi di 3 kHz. 3 kHz kita mau kita potong 3 dB apa 6 dB atau mau kita tambah 3 dB atau 6 dB sampai 15 dB. Ya, atau kita putar ini sampai ke 13 kHz, maka 13 kHz kita itu mau kita tambah berapa dB atau mau kita kurangi berapa dB. Jelas ya? Jelas. Yang bawah itu kita bisa pilih dari 80 Hz hingga 1,9 kHz. Misalnya dalam hal ini sekarang posisinya lagi di 450 Hz. 450 Hz-nya mau dikurangi atau mau ditambah levelnya. Yang lucu adalah dia tetap di 0, frekuensinya kita putar-putar, tidak ada yang terjadi. Jenis EQ seperti ini, jelas nggak nih? Jenis EQ seperti ini terkenal dengan sebutan sweep EQ. Ini menentukan harga mixer banget. Frekuensinya baru kita akan boost atau cut. Jenis EQ yang sudah kita ketahui. Di sini total di buah channel itu kita punya 4 band EQ, 2 buah selving, high frekuensi dan low frekuensi, 12 kilo dan 60 Hz, ya, dan 2 buah sweeping EQ. Yang satu sweeping EQ-nya dari 550 hingga 13 kilo. Sedangkan yang satunya dari 80 Hz hingga 1,9 kilo. Sampai sini ada pertanyaan?
Sampai Tanya, ada Pak. pertanyaan? Tanya Pak. Iya, monggo. Pak, berarti ini itunya jadi cuman di satu frekuensi aja ya Pak ya? Yang di Betul, cuma di satu frekuensi aja. Frekuensi yang lain hanya terbawa, tapi frekuensi yang paling kita cut atau kita boost itu hanya satu buah. Kita sebut center frekuensi. Nah, untuk menerangkan itu enak pakai ini sebentar. Sebabnya saya pakai mixer ini terus karena saya bisa keluar ininya. Dan ini untuk menerangin enak banget, terutama kalau pakai headphone ya. Yang pakai headphone, yang punya headphone, kalau pakai headphone silakan digunakan. Ini suara saya, ini tidak diapa-apakan EQ-nya, masih lurus seperti ini. Suara saya tidak diapa-apakan. Jelas ya? Sekarang suara saya di frekuensi berapa misalnya di frekuensi 3 kilo, 3000. Ini nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 3 aja. Di 3000. Ini titik ini adalah titik di frekuensi 3 kHz. Bisa mengerti mau saya? Ini mau saya tambah misalnya. Saya boost. Tuh, saya boost. Berapa dB bisa kelihatan nggak itu? Sekarang udah hampir 20 dB. Oh, mentok 18 dB nih. Pasti suara saya berubah harusnya. Berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah Pak. Bisa ngerti ya maksud saya ya? Ini yang kita sebut frekuensi 3 kHz-nya kita boost sebanyak 18 desibel. Dengan Q faktor atau quality factor itu 2. Quality factor ini bisa saya sempitkan misalnya menjadi 1. Saya sempitkan. Saya lebarkan. Ini sekarang lebih lebar, berarti suara saya pasti lebih berasa berbeda. Ini kebalik soalnya. Kalau ini saya besarkan, misalnya jadi 4 bisa. Maka dia menjadi lebih frekuensi yang mengikuti frekuensi aslinya, frekuensi center, itu lebih sempit. Bisa sampai berapa sih ini? 8? Wih, bisa juga. Bisa ngerti nggak mau saya? Ini yang kita sebut bandwidth sebenarnya. Ini Q, ini hubungannya dengan bandwidth. Jenis equalizer yang seperti ini adanya di mixer digital biasanya. Kalau di mixer analognya menjadi sangat mahal. Ada tombol bandwidth atau tombol Q. Tapi kalau ini sekarang kan mixer yang saya pakai, kalian sudah tahu ya, gitu. Mixer kecil yang saya pakai selama 9 bulan terakhir ini. Itu sudah ada fasilitas ininya. Oke, ini berarti sebutannya adalah saya memboost 18 dB frekuensi 3 kHz dengan Q faktor 8. Oke, bunyinya seperti ini. Kalau saya cut, saya balik, saya cut, bunyinya menjadi seperti ini. Ini saya jadiin 3 kilo lagi. Ini kebalikannya, saya meng-cut suara saya itu frekuensi 3 kHz-nya, saya cut 18 dB dengan quality factor 8.
Hati-hati loh ya, bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa aneh. Percaya atau tidak. Bahkan para profesional yang ada di lapangan kalau tidak belajar beneran ya tidak tahu bahasa-bahasa seperti ini. Ini bahasa-bahasa aneh. Bisa mengerti maksud saya? Jadi tadi pertanyaannya Pak Frans ya? Iya, Pak. Kalau Iya, Pak. betul ya. Jadi ini saya bisa melebarkan frekuensi yang terbawa. Kalau ini 8 quality faktornya, kalau saya bikin 1 dia menjadi lebar sekali. Tuh, kelihatan nggak gambarnya? Iya, Pak. Gambarnya kelihatan dan suara saya pun akan sangat terganggu kalau begini. Setuju nggak? Iya, Pak. Demikian pula kalau saya boost, saya naikin ke atas. Maka suara saya akan sangat-sangat terganggu. Dan ini, aduh, jangan pernah melakukan ini pada singer, pada gitu loh, pada kasihan amat gitu, kasihan sekali orangnya suara aslinya bukan begini. Ini kalau saya lepas EQ-nya ya, saya nggak pakai EQ. Nah ini suara saya seperti ini gitu aslinya. Banyak sekali orang-orang yang muter pengat jadi seperti ini dan menurut dia pribadi ini enak, kan kacau kita. Ini saya nggak bisa dengar suara saya hasilnya, tapi saya jamin ini suara saya nggak enak banget harusnya. Oke, jadi ini saya kembalikan flat, artinya EQ-nya saya bypass. Ini sama saja seperti membypass EQ. Oke. Lain halnya kalau saya pilih misalnya, sebentar, ini agak tricky. Saya pilih misalnya frekuensinya 30 Hz. Oke. 30 Hz ini saya cut sebanyak mungkin. Saya jamin suara saya tidak berubah sama sekali. Setuju nggak? Walaupun pakai headphone, tetap aja seperti ini suara saya. Ini saya cut, ini tidak saya apa-apakan EQ-nya. Bisa ngerti mau saya? Suara saya ini sekarang seperti aslinya. Suara saya sekarang tetap seperti aslinya. Mengapa? Karena suara saya tidak mengandung frekuensi 20 Hz. Bisa ngerti nggak maksudnya saya? Bisa, Pak. Bagus. Bisa, Pak. Jadi jangan pernah meng-EQ sesuatu yang memang tidak mengandung frekuensi yang bersangkutan. Itu ya ampun, kasihan amat. Bisa ngerti ya? Bertanya Pak, Ya, monggo. kalau ada vokal singer ya Pak ya, sama vokal singer yang perempuan atau cewek itu Pak, cempreng atau sakit ke telinga, biasa lebih baik potong di mana Pak? Di cut di mana frekuensinya Pak? Harus dicari ya, harus dicari. Nggak bisa langsung tahu. Tapi kalau kita punya real time analyzer, biasanya ketahuan dia dominannya di mana. Nah, real time analyzer itu bisa kita dapatkan di handphone kita. Ada yang punya real time analyzer di handphonenya atau di laptopnya, bisa di sharing. Saya sih nggak punya kebetulan kalau di sini. Jadi harus dicari ya. Tadi Pak Ayub ya? Iya, nah Pak. Ya? Pak Yana? Iya betul Pak. Oh ya. Iya Pak Yana. Jadi kalau ada singer yang cempreng gitu ya, kita harus cari cemprengnya di frekuensi berapa gitu. Karena urusan cempreng ini macam-macam gitu loh. Ada orang yang memang nggak suka bunyi seseorang gitu loh. Bukan karena cemprengnya, tapi karena memang ada orang yang memang
suaranya memang tidak di apa? Tidak di tidak untuk jadi singer gitu loh. Bisa ngerti ya maksud saya? Mohon maaf ini gitu loh. Tidak dilatih ya Pak ya? Tidak dilatih, betul sekali. Jadi saya bisa nyanyi haleluya, kan bisa begitu, bisa juga haleluya, bisa gitu. Haleluya, bisa gitu. Ini ya, Jadi apa David. namanya? Ya, ini ya. kenapa? RTA ini ya. Mana mesti di-sharing? Di-sharing dulu. Saya udah spotlight, Pak. Mungkin Pak David stop share dulu, Pak. Oh, oke. Oh, thank you. Thank you, man. Suara saya masuk ke situ kan, man? Enggak, Pak. Saya sih masuk Oh. suara Bapak. Ya itu dia RTA. Nah dari situ bisa ketahuan dia dominannya di frekuensi berapa yang nggak enak. Nah nanti frekuensi itu yang kita cari. Kita masukin ke misalnya biasanya sih berapa ya? Biasanya yang bikin cempreng itu sekitar 2 kilo, 1 kilo gitu, 3 kilo gitu kan. Itu yang kita cut. Jadi harus pakai alat semacam ini ya, RTA. Yang punya Om Edman sih di iPhone sih. Oh, ini Yang bukan ini di Om Android. Edman. Ini di Android ya? Iya. Oke. Ya, jadi harus pakai seperti ini. Ya, makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Seperti atau tidak, memang kita akan berjalan tidak secepat basic. Advance ini akan perlahan-lahan, tapi harus ada kemajuannya ya. Jadi tipe equalizer yang seperti ini terkenal dengan sebutan fully parametric EQ. Ini adalah equalizer yang paling mahal yang ada di pasaran. Jadi yang pertama fixed EQ atau selfie EQ, yang kedua sweep EQ, yang ketiga adalah fully EQ singkatan dari equalizer ya. Dimana di fully parametric EQ ini dB dapat dipilih, frekuensi tentu dapat dipilih, dan bandwidth quality factor ini biasa disingkat Q. Ini ada rumusnya ke bandwidth, juga dapat dipilih. Ya, jadi ada 3 macam jenis EQ yang kita pelajari malam ini. Yang pertama adalah fixed EQ, yang kedua adalah sweep EQ, yang ketiga adalah fully parametric EQ. Percaya atau tidak, semua mixer digital itu fully parametric EQ, tapi hampir semua mixer analog itu tidak punya sampai fully parametric. Jika dia punya, harganya menjadi sangat fully mahal. Itu salah satu keuntungan kita menggunakan mixer digital adalah jenis equalizer yang selalu dia fully parametric EQ. Seperti ini. Sekali lagi, begitu kita menggunakan mixer digital, saya harapkan minimal kita bisa membaca gambar ini. Ya, jadi ini saya bisa potong
Kalau pakai headphone ini jelas-jelas suara saya high-nya hilang ini. 123 123 123 123 pasti high-nya hilang kalau pakai headphone. Itu. Sekarang low-nya mau saya hilangin juga sekalian. 123 123. Maka suara saya menjadi seperti bunyi suara dari kalau jualan tahu apa namanya tuh? Pernah tahu nggak yang jualan tahu apa itu? Tahu ya? Tahu bulat, Pak. Tahu bulat. Benar Pak Mulya. Tahu bulat kan bunyinya gini ya Pak Mulya ya? Ya, betul, Pak. Iya. Direkam. Iya, makanya lain kali Pak Mulyo kalau ada rezeki itu yang tukang jualan tahu bulat, tolong Pakai. dikasih Iya. komputer yang bagus, jadi bunyinya enak. Ya, itu harus belajar dari Pak David gitu ya. Enggak, ini kan contoh, bercanda. Ya, jadi ini saya lepas EQ-nya. Tidak pakai EQ sama sekali, ini kita apa-apakan pun tidak ada masalah. Tidak akan ada efeknya karena EQ-nya sedang saya bypass. Nah, inilah kejadian yang paling menyedihkan kalau saya memutar-mutar seluruh EQ tapi yang nomor 7 tidak saya tekan. Itu kasihan sekali. Karena berarti EQ-nya tidak aktif. Bisa ngerti maksud saya? Saya putar-putar setengah mati ini dan ada yang merasa sekarang jadi enak padahal ini tombol EQ-nya belum ditekan. Luar biasa, nggak bisa begitu. Aduh, jangan sampai terjadi begitu ya. Pak David tanya, Pak David. Ya. Bagian yang tadi bahas yang ini, yang dibahas yang 6 channel ini, yang 4 ini, kata Pak David tadi percuma kalau ada di titik 0 diputar-putar segimanapun nggak ada pengaruh. Nah itu saya kurang jelas tadi Pak David, maaf mohon diulang. Ya. Makasih. Oke, jadi maksud saya begini. Ini adanya di 0 dB. Berarti kan tidak diapa-apakan. Oke, ini saya udah sharing belum? Udah ya. Ini adanya di 0 desibel nih, dB-nya ini. Kan ini dari 0 sampai minus 15, 0 sampai plus 15. Ininya ada di 0, frekuensinya kita pilih-pilih. Itu tidak berfungsi apa-apa itu. Ingat, begitu kita ketemu sama sweeping EQ seperti ini, itu adalah kita memilih frekuensi berapa yang mau kita cut atau mau kita boost. Jadi kalau kita baru milih frekuensinya aja tapi tidak kita cut atau kita boost, itu sama saja bohong, itu sama saja seperti saya melakukan ini. Bentar, saya rapiin dulu nih. Jadi saya pilih-pilih frekuensi tanpa saya apa-apakan. Ini saya EQ-nya saya nyalain ya. Jadi saya pilih-pilih frekuensi nih, tapi nggak saya apa-apain gitu loh, tetapnya di sini. Tidak ditambah, tidak dikurangi, kan suara saya nggak ada bedanya. Jelas, Pak Anim? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Pak. Ya. Jadi saya pilih-pilih frekuensi tanpa saya boost atau tanpa saya cut gitu loh. Hanya milih-milih frekuensi aja gitu, nggak ada kerjaan sama sekali. Itu biasanya kita untuk membohongi para musisi yang so tahu. Saya jadi kasar gini ngomong ya. Ininya tetap di 0, ininya kita putar-putar gitu loh. Siapanya itu ngomong, ini suaranya kurang gini nih, kita putar aja frekuensinya. Ininya tetap itu di 0. Menipu Pak. Betul, kalau mau menipu. Dibuka tuh, Mungkin kalau di gereja nggak boleh ya. Iya. David jangan dibuka tuh. Ya, kenapa? Jangan dibuka.
Oh, jangan dibuka. Suka nipu ya Pak Frans. Ya soalnya kan ya kudu ini kurangin kadang-kadang ya. Diputar-putar frekuensinya cut bass yang ada Biar vokalnya. aman. Biar aman ya Pak Frans. Iya. Kalau saya mah pura-pura dipegang-pegang, nanti yang dari pemusiknya bilang, udah enak. Padahal nggak ngapain, Pak. Iya. Ya udah ya. Betul. Ya, itu rahasia di antara kita aja lah ya. Ya betul. Siapa suruh mereka rewel gitu. Kalau di belakang kita beda Pak Delon. Beda ya Pak Delon. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa diserap malam ini. Jika ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan malam ini, silakan, sangat welcome untuk dibagikan di grup ya. Semoga kita semakin lama semakin maju, karena tentunya tidak akan pernah habis yang namanya ilmu. Terima kasih, sudah jam segini kita akan beristirahat. Mungkin Pak Mayor masih monitor. Masih Pak David. Terima kasih Mayor Yance, terima kasih. Baik. Silakan ditutup Pak Mayor. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu karena baru saja kami menyelesaikan menerima materi dari Pak David dan juga timnya yang selalu bersedia. Kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami menikmati istirahat malam hari ini, dan kami percaya Tuhan akan pulihkan kondisi kami supaya besok pagi kami boleh bangun lagi dan dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan memberkati kami secara khusus yang Kau percayakan dalam melakukan pelayanan khususnya di bidang audio ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.